proses berhubungan sama mikrokosmos. Di dalam tubuh. Tubuh ya. Nah itu saya mulai jadinya macul. Makanya saya macul bisa bertahun-tahun nggak capek-capek karena saya sejatinya nggak macul. Saya sejatinya berkenalan sama diri saya. Nanti di dalam diri saya ketemu rintangan yang namanya air, ketemu rintangan yang namanya batu, ketemu rintangan yang namanya pohon, ular, kodok, duri, apapun itu. Itu diriku. Nah ini yang menarik, yang rada repot di dalam perjalanan manusia itu ada satu budaya yang akhirnya menguasai dunia dan budaya itu basisnya adalah bagaimana menjauhkan manusia dari air. Akhirnya sistem air itu dibuangin semua. Seperti yang kita lakukan di Papua saat ini. Jogja tuh asal dari kehancuran budaya tanah air tuh di Jogja. Nah, aku pernah ngeliat dulu foto, kalau nggak salah apa gambar, Taman Sari itu dulu dikelilingin rawa. Dan masyarakat Jawa dulu berhubungan sama rawa. Nah, rawa itu dikuras sama Belanda. Dibikin sistem yang namanya selokan Mataram. Akhirnya Belanda berinvestasi di Indonesia bersama Raja-Raja Jawa pada saat itu untuk menanam tebu. Lama nggak potong rambut berarti? Udah berapa? Terakhir potong mungkin kapan ya? Udah lama men. Udah lama. Aku semenjak tamat SMA, udah deh ada kesempatan bisa manjangin rambut panjang terus. Dan karena nggak kuliah kan? Karena nggak kuliah juga ya. Jadi nggak ada tuntutan dari pihak otoritas untuk mendisiplinkan. Iya, sempat kena tuntutan dari sepupu sama dari kakak, potong rambut 2 kali. Ngakibatin aku nggak bisa ngiket. Akhirnya udah terakhir aku potong rambut, biarin aja. Oke. Repot ke salon, men. Iyalah, ke tukang cukur lah paling nggak. Harus ke salon, nggak tukang cukur bisa. Tukang cukur juga bisa, cuman repotnya sama tukang cukur tuh setelah kita cukur, kita tuh harus seperti kecanduan nyukur terus. Oke. Iya kan, kalau udah cukur rambut tuh nggak bisa dipintal. Habis itu nanti kalau dipintal nanti dia ada yang mekar. Habis itu dia gatel nusuk-nusuk. Ya, terlalu banyak masalah. Ya kalau nggak mau masalah biarin aja tumbuh. Emang haknya rambut tumbuh kok. Termasuk jenggot, kumis dan... Ya ini semenjak aku nikah aja aku lebih cuek. Kalau dulu masih lah, paling nggak weekend masih potong dikit gitu. Buat menarik minat. Iya sekarang nikah aku udah kayak kesian bini aja. Udah biarin aja nih. Apa adanya kayak gini. Mas Tanto bisa cerita, bagaimana cerita awalnya ada di site ini? Saya? Ya, Mas Tanto dan juga Bapak pasti. Iya. Di Bumi Langit ini, Bantul. Nah kalau itu bukan haknya saya untuk bersuara. Karena itu emang saya kan cuman produk atau berkah dari hubungan bapak saya sama ibu saya. Tapi kalau saya memutuskan untuk di Bumi Langit itu karena saya besar lahir di Bali. Saya ngelihat, dan bapak saya orang yang sangat nyentrik ya, artinya dia seperti bisa dibilang anti kemapanan. Dia kalau nggak dipepetin hidup, dia nggak dapat drive. Dan dia harus memepetkan diri. Walaupun dimana mungkin dia nggak harus memepetkan diri. Tapi dia memilih untuk memepetkan diri. Akhirnya, ya, tapi itu cerita sendiri ya. Tapi kalau saya lahir akhirnya di Pupuan, di Tabanan. Dan saya disekolahin di sekolah kampung, SD negeri, dan nggak pernah ditekan untuk edukasi. Karena bapak saya juga orang yang cuma lulusan SMP dan setelah itu nggak pernah mau sekolah lagi. Ibu saya cuma lulusan SD. Jadi pokoknya kalau masalah sekolah mereka lebih percaya sama hidup. Oh, sebagai guru dan sekolah? Sebagai guru dan sekolah. Nah, kalau yang penting bisa baca buku kan. Nah, bisa baca buku. Jadinya ya udah, jadi bapak saya membiarkan saya seperti kalau bahasa kece-nya sekarang tuh free range kid ya. Free range kid. Ya, dan itu kan sebenarnya suatu nilai yang kita masih miliki kalau kita tinggal di sistem tradisional. Bahwa anak kalau lahir di kampung itu akan dijaga oleh satu kampung. Jadi ya bapak saya ngebikin kampung di Bali. Jadi kampung kita tuh di antara desa. Ya, sama seperti di sini. Kita di antara 2 desa. Akhirnya ya saya punya dunia sendiri akhirnya di sana. Di kampung itu, di antara desa itu. Nah, dan bapak saya juga orang yang cukup kreatif, artinya dia nggak cuma berurusan sama agrikultur, pertanian organik, dia juga seorang builder yang selalu membangun. Dan satu sisi juga dia orang yang sangat kreatif dalam kriya. Ya. Jadi pada saat itu ada kerajinan kulit, ada ngebikin benang kita, habis itu
wah macem-macem lah. Kita punya, selalu ada orang kreatif yang datang yang selalu memperkaya hidupnya kita di kampung gitu. Ya, saya besar di dimensi seperti itu. Ya, asik lah. Lalu Bapak pindah ke sini kan dari Bali tuh. Tadi kan cerita Bali ya sudah cukup baik lah dari sisi lahan dan sebagainya, lalu memilih di sini. Nah, itu sebenarnya bukan haknya saya juga bercerita karena bapak saya masih ada dan sehat. Jadi, Oke, nanti tanya ke bapak ya. Ya, tapi kalau dari cerita yang aku dapat, emang bapak seorang pencari. Dari kecil dia seorang pencari. Dia pertama kali belajar Islam kalau nggak salah umur 11 tahun kalau nggak salah, dia masuk ke grup-grup sekte sufi kampung, ya, masuk ke dimensi spiritualitas. Habis itu di sana dia mengalami waktu, setelah itu dia pindah ke Bali, gabung sama Rendra juga. Di sana Bengkel juga ada gitu ya? bengkel teater itu juga cukup unik. Nah, di Bali juga dia memberikan seutuhnya kepada masyarakat Bali dan agama di Bali. Yang penting kan bisa kita ekspresi ke kesatuan itu. Tapi akhirnya dia ketemu sama Islam. Nah, akhirnya dia memutuskan dia pengen lebih dekat sama komunitas Muslim. Nah, karena dia ada banyak hal di dalam Al-Quran dan di Islam yang dia percayain tapi nggak dijalanin sama masyarakat. Nah, jadinya ya udah itu kegelisahannya dia akhirnya mewujudkan dia membawa keluarga hijrah ke Jogja. Ke Jogja. Itu 20-an tahun lalu ya? Itu sekitar 21 tahun, 2001. Itu pas kakek saya meninggal. Nah, kakek saya meninggal, bapak saya udah nggak ada ikatan di Bali. Jadinya bapak dia move. Karena yang terakhir ngebikin bapak saya di Bali karena kakek saya. Dan Bumi Langit ini kan dikenal secara luas ya untuk mempraktikkan permaculture itu ya. Bisa dijelaskan nggak Mas Tantra? Apa sebenarnya kegelisahan apa yang sebenarnya mau diperjuangkan dengan itu? Kalau bagi aku, masyarakat yang memberi makan dunia itu 70% itu petani kecil. 70%. Jadi industri pangan itu cuman sisanya 30%. Ya. Dan bila masyarakat itu berhubungan langsung sama alam, kita tahu alam itu tidak hanya manusia. Jadinya bila kita sudah, apakah itu timbul dari keterpepetan atau itu timbul dari kesadaran, itu pasti mewujudkan ilmu. Nggak mungkin tidak. Jadinya kalau bagi aku, kenyataan ini malah lebih luas daripada kenyataan yang dijual sama media. Nah, cuman yang jadi tantangan kan sekarang yang menggerakkan dunia saat ini sayangnya ya bukan Tuhan. Yang menggerakkan dunia adalah power. Ya, power ini apa ya? Money. Ya udahlah itulah. And that's a game by itself. Ya, jadinya otomatis kenapa gerakan-gerakan seperti ini seperti dia tidak muncul, tidak ya karena emang nggak diapresiasi dan sengaja mungkin dipinggirkan. Aku juga nggak tahu lah kenapa, tapi udahlah mungkin nggak usah terlalu dipikirin ya. Nah, tapi yang menarik kalau bagi saya, karena waktu saya pas umur 16 tahun saya udah mikir tuh, umur saya palingan berapa sih, 60 tahun. Aku nggak bakalan bisa membawa perubahan banyak di bumi ini. Tapi apa yang aku bisa lakukan, yang aku bisa sikapi dalam tanggung jawab, itu aja. Karena berkah yang aku dapat untuk berada di muka bumi ini aja udah luar biasa. Tapi apa yang aku bisa kasih, itu susah loh. Apa yang kita bisa kasih ke hidup ini susah sekali. Karena kebanyakan hal yang kita anggap itu bermanfaat, kita kasih itu menjadi kelalaian baru. Nah, jadi sangat susah untuk memberikan sesuatu. Jadi ya, kalau saya secara pribadi, itu umur saya masih baru-baru ya 15-16 tahun. Remaja itu ya? Iya remaja, karena pada saat itu pilihannya cuma dua, mau mabuk di kota, dan aku sangat jago kalau masalah mabuk. Iya. Bali sana? Iya, dan untungnya karena aku sudah berhubungan sama dunia itu cukup dini. Jadi aku bisa tutup keran cukup cepat. Yang repot kan yang terlambat. Jadi saya di lingkaran kawan-kawan, saya yang pertama keluar dari komunitas itu. Pelan-pelan baru teman-teman baru keluar. Ya, akhirnya saya memutuskan untuk lari ke gunung, karena bapak saya punya tanah di gunung. Ya, saya mulai berpikir, kontemplasi mungkin. Karena kalau berpikir juga, pikiran tuh nggak cukup. Ya. Kontemplasi. Iya, pikiran tuh nggak cukup. Ya, karena pikiran tuh kan hanya berbasis apa yang kita tahu.
Nah, tapi mungkin kalau di bahasa Indonesia kan ada dimensi rasa ya. Ada rasa, ada kegelisahan yang tadi bilang. Ya, akhirnya mentolak ukur di dunia rasa itu. Tapi ternyata yang jadi repot sama dunia rasa, rasa itu menyesatkan. Ya, rasa itu harus punya ukuran. Ya. Nah, pada saat itu karena saya banyak kontemplasi, baca buku, saya ngelihat kalau aku kayak gini apa dampakku ke masyarakat. Ini bahaya nih kalau kayak gini. Akhirnya ya udah deh, paling nggak supaya aku ada hubungan sama masyarakat, karena masyarakatnya aku petani semua, aku mulai ngangkat pacul. Aku usia 16. Itu usia 16 ya, 16-17. Aku ngangkat pacul, aku coba mulai melakukan hal yang bisa diterima sama masyarakat. Oke. Nggak ada pretensi mau bertani mau apa, nggak penting bagi saya. Terima masyarakat ya. Yang penting saya memiliki hubungan. Dengan kalau nggak saya nanti terlalu terisolasi. Supaya kita tetap masih ada ikatan. Nah, so di sana saya juga ngelihat di Bali. Karena aku bingung, karena kalau kita nanam sayur tuh paling umurnya 3 bulan. Kita nanam pohon ya paling umurnya 80 tahun, 40 tahun, 200 tahun ya kan. Habis itu juga bukan jasanya manusia, itu jasa sebuah kenyataan kehidupan, itu bakalan terjadi. Bapak saya kan, ini kita mundur lagi. Bapak saya waktu itu, karena saya nggak mau sekolah, akhirnya bapak saya memutuskan untuk saya paling nggak tetap sekolah. Akhirnya saya dimasukin di SMSR Jogja. SMSR? Iya, Sekolah Menengah Seni Rupa. Dan itu pun saya berontak, saya nggak mau sekolah. Apa pertimbangan nggak mau sekolahnya, Mas Tantra? Satu, saya orang yang minder. Saya minder sekali. Yang dari kecil mungkin karena saya anak rasnya kan udah nggak jelas ya. Rasnya udah nggak jelas. Ini kita selalu ada yang namanya positive racism, ada yang namanya negative racism, ada yang namanya positive racism. Mungkin kalau saya, karena saya kan bukan orang yang ekstrovert, saya lebih introvert. Jadi saya nggak pernah memecahkan masalah itu. Jadi itu jadinya tak biarin aja di dalam dunia rasa. Tapi saya ngerasa nih ada penilaian yang nggak benar di sekitar aku. Tapi mungkin itu menyesatkan juga. Karena rasa. Karena rasa ya. Tapi kan saya di sekolah yang seni yang bertahan cuma 2 tahun, karena akhirnya ujung-ujungnya saya nongkrong di pendopo mabok, ya karena lebih kreatif daripada di kelas. Ya, di kelas katanya sekolah seni tapi disuruh belajar PPKN. PPKN yang diajarin juga bukan PPKN yang berarti, PPKN yang cuma hafalan, ya, apa yang mau diajarin sama sekolahnya. Lebih baik saya nongkrong, bengong, ngeliatin orang, itu lebih bermanfaat ya aku daripada duduk di kelas kepanasan, gelisah, badan pingin ngapain tapi kita suruh didudukkan. Ya udah akhirnya nongkrong mabok sama teman-teman. Ya, paling seru lah mabok. Karena nanti semua urusannya mabok. Nah, jadinya saya punya basis di dalam dunia craft. Setelah itu bapak saya memutuskan tidak nerusin ya. Bapak kecewa? Enggak juga, bapak saya bukan orang yang nggak mengharuskan atau punya sesuatu. Ya. Oke, ya terima begitu aja. Aku nggak tahu, mungkin harus tanya bapak. Tapi ada ungkapan nggak? Ngerasanya nggak? Kalau menurut aku mungkin bapak saya seneng malah. Seneng ya? Mungkin. Ya, mungkin juga enggak. Tapi itu aja kan yang menerima saya masuk sekolah itu kan sahabatnya bapak. Sahabatnya bapak dia waktu itu pernah kepala sekolahnya. Itu kepala sekolahnya sampai bilang ke bapak, "Pala anak bapak aja kalau cuma masuk aja tinggal absen tak naikin kelas kok." Masalahnya nggak mau masuk. pernah masuk. Ya. Tapi ya. Itu perjalanan. Lalu intens ke sini perkapan Mas Tantra? Nah, itu semua mulai intensnya itu nyangkut pautnya ke sana. Karena saya kan gelisah. Itu gelisahnya saya itu ya mulai dari kecil sebenarnya saya gelisah. Itu akhirnya saya diturunin sama bapak saya, suruh masuk ke pabrik tante saya. Tante saya punya pabrik kesenian ya, pabrik keramik di Bali, namanya Jenggala Keramik. Jadi saya waktu itu dititipin sama bapak saya di sana untuk magang. Bertahan 2 tahun sampai akhirnya saya dipecat. Karena apa? Nggak disiplin atau? Bukan karena nggak disiplin. Tapi karena akhirnya yang namanya keluarga ya, ini sebuah industri usaha keluarga. Akhirnya saya terlalu karena saya anak yang polos. Nah, saya dekat sama masyarakat dan dekat itu karena usaha yang dibangun sama kakek saya itu usaha yang berbasis hati, berbasis kemasyarakatan. Jadinya sama semua pekerjaannya tante saya itu seperti saudara.
Tapi di sana akhirnya kan saya mulai ngedenger nih, kalau udah masalah duit itu pasti selalu ada penggelapan duit. Wah, jadi mulai nih dari orang-orang bawah tuh mulai nyuarain ke sini. Aku jadi Gitu. wah dimainin politik. Aku nggak tahu, masih anak umur 15 16 tahun gitu kan. 15 tahun bahkan. Iya. Akhirnya ya kepicu, akhirnya aku bikin perang tuh sama office. Jadinya ya ini tukang sapu ya, karena aku kan kerjanya awal jadi tukang sapu, jadi cleaning service, tukang masang atap. Habis itu belajar ngelas, belajar kayu, belajar keramik dan belajar kaca akhirnya. Nah, yang lebih penting sebenarnya itu. Belajar itu ya banyak. Belajar itu karena bagi saya berhubungan sama materi, sama unsur. Nah, itu titipan yang luar biasanya. Saya dapat hal yang luar biasa dari pengalaman saya di Jenggala itu. Nah, tapi ujung-ujungnya kalau masalah sosialnya akhirnya saya perang sama direkturnya. Saya perang, saya dipecat, dia sebulan setelahnya dipecat juga. Yes. Tapi ya itu cerita sendiri lah. Tapi ya akhirnya tante saya nitipin saya lagi sama seorang seniman Jepang yang luar biasa. Namanya Seiki Torige. Ini seniman Jepang kan kalau tahun-tahunnya kita tuh semuanya tertata rapi. Tertata rapi, terukur. Ini ada orang yang mungkin tidak bisa diterima di Jepang, akhirnya dia pergi dari Jepang dan berlabuh di Bali. Dan semua karyanya dia tuh berbasis chaos. Urakan itu ya. Wah, semuanya chaos. Jadi saya masuk ke pabrik kaca, di mana semuanya tuh celaka. Tapi ya itu dia, bagaimana kita bermain sama celaka ini kan kita harus sangat berhati-hati. Ya. Karena kaca kan kalau pecah tuh tajam sekali. Betul. Tapi itu, itu dimensi yang seru sekali lah. Jadi karya dia tuh nggak pernah ada yang sempurna. Jadi karya dia tuh semuanya tuh hancur sebenarnya. Tapi bagaimana kita terlibat sama kehancuran itu dan bagaimana kita memberikan, itu jadi keindahan sendiri. Tapi saya di Seiki sekitar 2 tahun. Dan itu saya dapat titipan yang luar biasa sama dia. Karena bagaimana kita memanage chaos. Memanage chaos ya? Memanage chaos. Manage chaos itu hal yang nggak gampang. Tapi itu yang saya dapat dari Seiki. Iya. Nah itu bisa diterapkan di sini nggak? Manage chaos. Lalu kan kalau Mas Tanto ini kayak antisosial ya tadi yang menyebutkan. Ini kan ruang-ruang yang sebenarnya agak rumit kalau ketemu dengan masyarakat sebenarnya. Iya, tapi itu kan nggak usah khawatir karena saya kan nggak sendirian di hidup. Ada saya kan, support system yang lain. Saya ada ekosistem. Ya karena sini ada ekosistem dan saya juga sangat mengapresiasi ekosistem yang Bapak saya bangun. Kita berperan sebagaimana kita dibutuhkan saja. Gitu. Karena bagi saya waktu itu saat saya kesini tugas saya adalah melakukan apa yang saya gelisahkan. Yang saya gelisahkan bukan masalah finansial, bukan masalah tradisi, tapi bagaimana datang melihat sebuah masalah yang tidak memiliki solusi selalu melalui tradisional dan memecahkannya. Ya udah itu yang saya lakuin. Dan prosesnya panjang itu untuk dapat menyelesaikan masalah itu? Prosesnya sebenarnya kecil, karena artinya ujung-ujungnya itu setiap hari. Setiap hari? Ya, setiap hari. Jadi berhari-hari? Jadi berhari-hari. Ya. Tapi yang ngebukain fase pertama saya itu mungkin 2 tahun pertama. 2 tahun pertama itu karena namanya kita lagi belajar hidup kan kita ngebikinnya semuanya kecil. Kecil sampai mendapatkan yang namanya ukuran yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi kalau kita berhubungan sama hidup, apalagi hidup yang bukan ukurannya manusia ya, kita ukurannya alam, ada ukuran yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, pada saat kita serah diri ke ukuran itu, nanti timbul yang namanya harmoni. Nah, harmoni ini adalah menghargai chaos. Harmoni itu menghargai chaos. Karena harmoni dan chaos itu satu hal yang sama. Jadi untuk harmoni terwujud, kita harus serah diri kepada chaos. Nah, dan di sana nanti diwujudkan bentuk-bentuk sifat-sifat tergantung unsur dan bagaimana keterbatasan manusia itu terlibat sama dinamika itu. Dan ini yang menurut saya ini wujud dari ekspresi hidup. Tapi susah kalau ngomong ya. Kalau kita ngomong di kebun aku mesti jelasin. Karena ini urusannya cuma macul ya kan. Air datang gimana air diputar, ya kan gimana
Ini kan knowledge yang udah diabstraksi kan, tapi sebenarnya itu laku harian kan? Oh, ini laku harian. Ya, Ini ya. semua cuman urusannya main tanah kok. Main tanah, main pohon, bagaimana kita nebang pohon, menata, menaruh. Nah, masalah yang tadi nggak bisa diselesaikan lalu dijadikan laku harian itu sekarang setelah 20-an tahun ini impact-nya yang terasa apa Mas Tantra di sini? Kalau impact yang paling utama yang saya terasa, karena kalau urusan manusia, manusia sama manusia tuh nggak bakalan pernah puas. Oke. Itu emang wajar, karena Ya, kalau ya. kita memainkan persona, ya kan manusia kan ada karakter persona. Persona kan keterbatasan kita. Selama kita bermain dalam keterbatasan kita nggak bakalan pernah puas. Nah, tapi untuk terlibat sama sosial kita harus bermain keterbatasan. Itu mau nggak mau harus Harus terjadi. bermain Kalau nggak ada nilai tolak ukur Iya, kan, iya, gitu iya, kan. iya. Ya udahlah, kalau di dimensi sana aku menikmati aja, ya karena nggak itu kalau kita puas berarti nggak ada dinamika dong, ya kan. Untuk terjadi sebuah hubungan harus ada dinamika. Tapi kalau apa yang saya investasikan kepada alam ya khususnya, dibilang puas, saya puas sama alamnya, tapi saya tetap nggak puas sama diri saya. Oke. Ya. Gimana tuh menjelaskannya? Puas dengan alamnya tapi tidak puas dengan diri sendiri. Karena alam nggak pernah berhenti bekerja. Alam tuh selalu bergulir. Iya, iya. Ya, kita berhenti aja alam bergerak. Iya, iya. Nah, saya bisa memiliki keputusan untuk bergerak atau tidak bergerak. Tapi alam tidak. Dia Alam nggak pernah terus. Oke. Nah, tapi saya nggak bergerak pun ada gerakan di dalam kan. Nah, itu bagian dari alam. Kita sebenarnya bagian dari alam ya. Mikrokosmos. Oke, oke. Ya. Tapi ini satu hal yang kembali lagi aku baru mulai belajar dewasa juga, karena aku baru sekarang masuk umur 36. Pas kemarin-kemarin saya umurnya masih sangat muda, dan saya ngalamin kecelakaan pada saya umur 14 tahun. Saya nabrak polisi naik motor waktu itu. Di Bali. Di Bali ya, dia nggak mati, saya nggak mati, kita sama-sama dikasih hidup. Nah, saya nggak masuk penjara, dia juga nggak masuk penjara, jadi sama-sama dikasih hidup. Jadinya, tapi di sana meninggalkan sebuah luka, nah luka cedera. Nah si cedera ini ternyata saya berapa kali bawa ke dokter, dokter nggak bisa nyembuhin. Cederanya Mas Tantra atau polisinya? Oh polisinya kan urusan dia, aku cuma bisa ngurusin cederaku. Ya kalau cederanya aku. Polisinya baik-baik kok dia, Oke. aman kok dia. Malah senyum, dia tabrak 2 kali. Saya penabrak kedua dalam 1 bulan kalau nggak salah dia ketabrak 2 kali. Emang kelihatannya hobinya ditabrak. Tabrak kebel kalau orang. Tabrak kebel ya. Nggak, kalau dia malah minta ditabrak. Tapi Jadi cedera menimbulkan luka. menemukan luka karena saya kan operasi kepala nih. Operasi, so saya di sana berurusan sama yang namanya trauma jadinya, bahwa tubuh ini ada ukuran, dan kalau ukuran-ukuran itu kita celah, ukuran itu akan mengikat kita. Nah, jadinya karena saya cedera itu jadi berkah utama itu yang luar biasa. Bagi aku itu yang berkah yang paling luar biasa. Tapi sebelumnya saya tidak menganggap itu berkah. Pas mengalami itu berontak pasti, atau tidak terima, atau tidak melihat sebagai berkah. Santai aja. Santai aja. Oh iya. Itu kan namanya kejadian. Aku pas nabrak polisinya aku inget kok. Aku sebelum nabrak aku siap mati, ikhlas. Ikhlas. Ini kan pas temannya aku ngelihat aku tabrak katanya, "Wah, Tan, kamu pas nabrak kamu tuh kayak gini loh." Gitu. Kok bisa kayak gitu? Tapi ya seru lah. Tapi kemudian menjadi itu kayak apa, berkah atau itu gimana cerita? Nah, yang menarik satu, karena saya waktu itu ada cedera. Di kepala? Enggak cuma di kepala, ada cedera di lutut, ada cedera di macam-macam. Tapi cedera di lutut cerita yang beda lagi, saya ditabrak sama orang yang lain juga. Akhirnya si cedera itu, masalahnya cedera kan satu, cedera itu dia sebuah hal yang tidak korek. Ya. Dan pada saat itu saya masih sangat, minum alkohol saya kuat sekali. Wah, saya kuat sekali minum alkohol. Karena saya nggak bisa menerima realitas. Ya. Karena saya ngelihat kok realitas kita kerjanya cuma ngerusak. Jadi untuk saya bisa menutup luka itu saya merusak diri. Nah, yang menarik, cedera sama alkohol itu tidak bisa. Sinkron? Nggak bisa sinkron. Karena cedera itu akan terjadi, dia kan gula alkohol, dia masuk ke diri gula. Dan makanannya cedera itu gula. Makanannya cedera itu gula. Jadinya badan saya itu, wah apa namanya, sakitnya tuh seru banget. Dan sakit ini saya bawa ke dokter, saya dikasih racun lagi. Obat itu, racun? Obat racun lagi. Tapi untungnya saya tahu itu bukan obatnya. Karena saya tahu masalahnya tuh, maka karena dari itu, saya mencoba mencari jawabannya di dalam diri saya. Oke, ini masalahnya di dalam diri aku, masalahnya bukan di luar. Nah,
Dan itu sangat untung saya pas umur-umur 11, bapak saya nitipin saya di perguruan silat. Saya anak yang paling nggak malas sebenarnya. Saya nggak males ukuran-ukuran, saya pengennya berantemnya doang waktu itu. Kalau berantemnya seru kan seperti nari ya. Iya. Saya bukan orang yang violent sebenarnya, saya orang yang cukup seru lah. Tapi akhirnya silat ini menjadi hal yang luar biasa sekali bagi saya karena saya diajarin abjad untuk membaca tubuh saya. Oh. Silat apa? Bangau Putih? Bangau Putih, Oh, ya, oke. Bangau Putih. Jadi dan itu saya nggak punya guru pada saat itu. Ini Saya kenal ada satu guru Bangau Putih, siapa? Mas Bre. Oh, Mas Bre Bre Redana. Redana. Iya. Oh. Wah, seru ya. Jadi saya sempat ikut kelasnya dia beberapa kali waktu di Iya. Palmerah itu. Oh ya, Bangau maaf, saya Putih. udah pernah Itu ngalamin. baca tubuh sih bener ya. Lanjut Mas. Iya, Tantra. jadi saya itu tuh pas umur-umur ini masih berumur mungkin ya 11-an, 12. enggak, itu pas saya latihannya umur Oh. segitu ya. Dan saya nakal, pengennya cuma twicu aja. Saya pengennya twicu aja. Dan kalau twicu saya senang, dijatuhin saya senang, gini senang. Tapi kalau suruh yang disiplin saya nggak senang. Nah, disiplin itu saya akhirnya pelihara pada saat memiliki cedera itu. Oh, oke. Jadi pas saya di Pupuan, saya kan di Tabanan tuh, sendirian saya di tanah bapak kan lebih besar daripada di sini yang di Bali. Ya, seru lah nyepi di atas gunung lah gitu. Jadi kerjanya malam tuh sambil latihan silat saya masih minum. Nah, oke. Karena nggak bisa cold turkey saat itu, belum bisa saya. Ya masih saya minum, masih saya latihan segala-gala. Sampai tiba-tiba ada sebuah kejadian di mana badanku bersaksi. Nah, badanku bersaksi dan dia membawa aku dalam sebuah perjalanan yang luar biasa. Nah, itu yang menarik. Akhirnya saya berangkat ke Bogor, saya dialog sama guru. Dan dialog yang sangat, cuman saya nanya bagaimana cara pakai otak, bagaimana cara menyikapi sebuah situasi, atau bagaimana mengambil sikap, sama satu lagi cara bernafas, sudah 3 doang. 3 ya. Cuman itu saya tanya. Udah itu yang paling penting menurut aku. Udah itu dijawab, udah selesai itu, udah saya pergi lagi. Oh. Nah, habis itu mulai saya eksplorasi lagi di dalam proses berhubungan sama mikrokosmos. Di dalam tubuh. Tubuh ya. Nah, itu saya mulai jadinya macul. Makanya saya macul bisa bertahun-tahun, nggak capek-capek, karena saya sejatinya nggak macul. Saya sejatinya berkenalan sama diri saya. Lewat memacul itu. Lewat memacul. Oh, oke. Nah, nanti di dalam diri saya ketemu rintangan yang namanya air, ketemu rintangan yang namanya batu, ketemu rintangan yang namanya pohon, ular, kodok, duri, apapun itu. Itu diriku. Nah, ini yang menarik. Nah, ada sebuah kualitas yang baru yang timbul. Di mana kualitas ini banyak dijelaskan seperti tadi Masnya bilang, ada orang yang mengalami, ada orang yang menyatet. Iya. Nah, tiba-tiba catatan-catatan orang ini menjadi sebuah pengalaman, bukan menjadi sebuah informasi. Pada saat dia menjadi sebuah pengalaman, dia kebuka warnanya, Pak. Iya. Ya, yang sebelumnya warnanya kuning, tiba-tiba jadi pelangi, ya kan? Tiba-tiba pengalaman, atau ya. warna pelangi, tiba-tiba jadi putih gitu. Jadi tiba-tiba kita berhubungan sama sesuatu hal yang luar biasa indah. Dan saya ketagihan sama itu. Oke. Jadi saya punya kecanduan baru. Dan di sini diberi ruangnya kan, ruang yang cukup. Tane, sini. Ya, nah itu yang rezekinya juga, makanya akhirnya ya, makanya saya sudah punya ruang, saya nggak punya alasan kan, terlibat lah. Ya udah, makanya mau macul, mau ngapain ya, itu jadi sebuah proses yang menarik banget bagi saya. Karena sebenarnya sejatinya ya bukan macul, Dari mikrokosmos tadi ya, mikrokosmos. berselaras dengan semua atau. Ya, dan itu ternyata juga sama yang menarik kan satu, proses itu indah, tapi proses harus berakhir. Proses harus berakhir. Tapi akhir dari proses adalah sebuah proses yang baru lagi. Oke. Ya. Dan ini sesuatu hal yang ternyata di dalam permakultur juga udah diomongin. Makanya permakultur sebenarnya dia sebenarnya mungkin kalau kiasannya itu, kalau bahasanya Om I itu muslihat tanpa tipu. Muslihat tanpa tipu. Tipu. Oke. Nah, kenapa aku bilang muslihat tanpa tipu? Karena awalnya kita diajak menjadi pekebun, petani. Kita diajak bercocok tanam. Oke. Tapi kalau kita bercocok tanam, kenyataan pada saat ada tanah, ada air, ada udara, ada cahaya, yang terjadi yang pertama tumbuh tuh rumput. Ya. Tapi Perintisnya. rumput ini hanya menjadi rumput bila kita potong atau dipotong sama ternak, Oke, dimakan ya. dimakan. Tapi nanti si pohon-pohon ini nanti timbul ada yang namanya seperti ini nih, ini herba. Habis itu nanti ada timbul yang namanya ada semak, ada apa? Itu
terjadi sebuah transisi. Oke. Si rumput mulai mati, si semak mulai hidup. Besar. Nah, pada saat semak itu mulai hidup, mulai ada banyak makan burung. Si burung berdatangan. Si burung biasanya nanti bawa buah yang lain-lain. Ya. Dia boker. Di situ. Ya. Nah, pada saat Jadi dia boker, itu menjadi pohon yang lebih tungga. Nah, tiba-tiba dari semak dia berubah menjadi pepohonan yang baru. Nah, jadinya bahwa yang namanya sejatinya kita hidup di bumi itu selalu berubah. Tapi kita menghentikan proses itu. Oke. Nah, tapi Untuk proses yang baru. Enggak, kalau sekarang kita malah selalu menghentikannya. Oh, menghentikannya. Ya, kita nggak mau berubah, kita pinginnya sama doang. Nah, kalau di dalam permakultur ini dia yang aku bilang tadi muslihat tanpa tipu, dia mengajak kita untuk bertani anual dulu. Tapi di sana kita disuruh banyak nanam-nanam pohon perennial. Jadi pada saat kita nanam nanti di tahun ke-7, tiba-tiba ruang yang kita tanam udah mulai menjadi hutan. Nah, dan itu yang menarik, jadi kita diajak untuk menjadi penghutan sebenarnya. Itu seperti yang tadi kita lewatin ya. Yang kita lewatin ada kupu-kupu banyak tadi. Iya. Yang mulai menjadi hutan. Mulai menjadi hutan. Itu tahun keberapa? Ke-7 atau lebih tuh pasti? Itu udah awal ya. kalau nggak salah tuh saya tuh ngebangun itu sebelum saya nikah. Saya nikah tuh baru 4 tahun. Jadinya sekitar 4 tahun. Iya, iya. Hampir 7 tahun ya dia menjadi hutan. Ya belum nyampe, baru 4 tahun itu. 4 tahun. Iya, 4 tahun. Separuhnya. Ya, jadinya itu yang menarik. Ini kalau nanam pohon tuh, ya cuman yang bagi saya yang menarik, di dalam permakultur juga ngajaknya satu, kita tidak diajak menanam pohon, tapi kita diajak menanam ekosistem. Nah, ekosistem yang pertama kita mulai kan pasti pertama ekosistem keterbatasan aku secara pribadi. Itu pasti yang pertama yang timbul. Tapi kalau kita lebih cerdas, kita pasti akan bergerak akan kenyataan ekosistem yang di luar diri kita. Karena kita kan kecil. Ya, Alam lebih luas. Jadi otomatis kalau kita ingin memiliki dampak yang lebih bermanfaat, pasti ekosistem yang di luar dulu yang aku lakukan. Nah, pada saat aku menggerakkan yang luar, aku menitipkan yang kecil. Yang dalam ini. Yang di dalam. Akhirnya nanti timbul sebuah dinamika di mana kita bisa diterima sama masyarakat, tapi masyarakat juga bisa melihat dinamika kita. Nah, ini yang menarik jadinya. Nah, tapi kalau saya selalu mengutamakan bukan masyarakatnya. Karena bagi saya masyarakat itu udah lengkap saat ini. Kita salah satu ada satu orang yang bilang kita tuh hampir kita semua di dunia tuh hidupnya udah lebih dari raja kok. Ya bahkan orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang nggak cukup aja, mereka makanannya cukup, bisa dapat semua hal yang mereka. Layaknya raja. Ya seakan-akan raja bisa. Nah, saya sih lebih senang sama itulah. Para kadal, kodok, ular, itu yang saya senang. Itu yang kayak bertani dan macul itu kesempatan untuk ketemu mereka juga. Kalau bagi saya ketemu, kalau mereka lari saya masih malu, karena berarti mereka masih rada takut. Tapi saya senang sekali pada saat mereka mulai mendatangi aku. Artinya aku udah mulai tidak menjadi barang yang asing sama mereka. Ya, bagi mereka. Dan ini satu hal yang aku senang. Dan ini yang makanya jawaban yang paling aku dapat dari apa yang aku lakuin pada saat aku mulai membalikan peran air di dalam lanskap. Nah, ini kan dulu kan daerah yang sangat kering ya. Iya, iya. Habis itu makanya tadi saya sudah cerita tapi udah lewat tadi ceritanya. Setiap peradaban pasti urusannya sama air. Ya. Ya pada saat kita bisa mengelola air secara tepat, potensi kehidupan tuh timbul. Potensi itu kita mau bawa kemana itu tergantung pilihan manusianya itu sendiri kan. Mau kemana diarahkannya. Iya, mau kemana diarahin. Tapi emang ini sejarahnya panjang. Yang rada repot di dalam perjalanan manusia, itu ada satu budaya yang akhirnya menguasai dunia. Dan budaya itu basisnya adalah bagaimana menjauhkan manusia dari air. Nah, akhirnya sistem air itu dibuangin semua. Ya, seperti yang kita lakukan di Papua saat ini. Masyarakat hidupnya di rawa. Rawa itu dibuangkan, lalu akhirnya mereka mendapatkan sebuah tanah yang baru. Tanah yang baru ini bisa dikontrol, kenapa? Karena kita punya budaya untuk mengontrol tanah itu. Apakah mau nanam tebu kayak, apakah mau nanam padi kayak, apa, mau nanam apa. Bagi aku itu nggak masalah, asal kita tahu ukurannya. Nah, tapi ini ada satu hal, kita untungnya kan di Jogja nih. Nah, Jogja tuh asal dari kehancuran budaya tanah air tuh di Jogja. Asal muasal. Apa patokannya? Nah, ini sayangnya aku lagi harus mencari bukunya. Bukunya kalau kita lihat itu ya, kan
Jogja tuh ada Water Castle apa namanya? Taman Sari. Taman ya? Sari, ya. Nah, aku pernah ngeliat dulu foto, kalau nggak salah gambar, Taman Sari itu dulu dikelilingin rawa. Rawa, ya, air. Ya. Dan masyarakat Jawa dulu berhubungan sama rawa. Nah, rawa itu dikuras sama Belanda. Dibikin sistem yang namanya Selokan Mataram. Ya, ya, ya. Nah, akhirnya Belanda berinvestasi di Indonesia bersama raja-raja Jawa pada saat itu untuk menanam tebu. Di mana itu yang membuat kekayaan Indonesia pada saat itu, atau kekayaan Jogja dan Solo pada saat itu ya, Jawa. Mereka kaya akan dari itu. Tapi kita meninggalkan sebuah tradisi tua menjadi tradisi baru. Akhirnya perubahan masyarakat Jawa tua menjadi masyarakat Jawa modern itu adalah pada saat kita menguras kari itu dan kita akhirnya masuk menjadi produsen tebu. Dan akhirnya si tebu itu menjadi bisnis yang terkaya di dunia sampai saat ini kalau nggak salah ya. VOC. Dan kita masih dapat jejaknya di seluruh Indonesia. Karena itu kan semua dananya itu dari prosesi tebu itu sendiri. Bukan dari spice segala-gala, tebu yang utama. Nah, jadinya ini sejarah yang menarik. Tapi aku bukannya mau menyalahkan. Ini adalah sebuah kejadian. Kejadiannya seperti itu. Dan ini sekarang kita sedang menjadikan sesuatu hal yang sama juga di Papua. Aku harap kita bisa menakar diri. Karena itu yang aku harap kita bisa menakar diri. Karena di satu sisi saya berjelimet di dalam dunia ekologi. Di dalam dunia ekologi saya akhirnya ketemu seberapa pentingnya peran air. Dan air itu perannya sangat luar biasa karena dia yang namanya penyeimbang iklim. Penyeimbang iklim itu adanya di air. Dan semenjak imperialisme Inggris, sebenarnya itu kalau nggak salah ya, itu mulainya malah sebelum Inggris. Itu mulainya di Roma. Ada filsuf satu, filsuf itu filsuf bayaran. Tapi kembali, jangan percaya omongnya aku karena aku namanya aja lupa. Tapi aku pernah dapat referensinya. Ada filsuf bayaran, pengkhianat keilmuan. Yang ditanyakan sama Kaisar Roma, bikinkan aku sebuah filsafat untuk menguasai masyarakat. Filsafat itu akhirnya diwujudkan adalah filsafat penciptaan urbanisasi. Jadinya di mana masyarakat sama sumber airnya itu hidup hidup bersamaan. Hidup bersamaan. Makanya di kota kita ada rumah peradaban, di depannya selokan. Nah, selokan itu apa? Air. Dan air itu apa? Itu kebutuhan kita. Tapi karena kita hidup itu pasti ngotorin dan kekotoran itu pasti larinya ke air, otomatis kita nggak punya air. Nah, akhirnya si Kaisar Romanya apa? Dia yang memiliki sumber airnya. Makanya Roma memiliki aqueduct pada saat itu kan, sistem aqueduct. Luar biasa sistem. Dan di sanalah kekuatan Roma. Karena menguasai air itu. Menguasai daya air. Nah, tapi itu sejarah yang aku dapat di internet. Jangan percaya internet lah. Sama nih kan ngedenger internet, jangan percaya internet. Nah, di sini membalikannya jadi seperti apa, Mas Tantra? Nah, kembali lagi, umur saya terlalu pendek untuk mengembalikan itu. Saya cuma bisa menerima keikhlasan saya bahwa saya terbatas. Ini yang saya terbatas, umur saya pendek, saya nggak punya daya, apa yang saya bisa lakukan? Ya udah, itu aja. Nah, tapi ada satu hal yang menarik. Saya kan tadi cerita saya lahir di Bali. Ya. Salah satu sistem yang paling luar biasa untuk pengelolaan sistem air dari atas gunung sampai laut itu adalah sistem subak. Ya betul, subak. Nah, tapi tidak hanya subak ya, di Jordania di Timur Tengah itu ada sistem air sendiri. Tadi saya baru ngelihat di video tentang sistem pengairan di Andalusia. Itu juga luar biasa tuh sistem-sistemnya airnya. Jadinya, tapi di masyarakat kita yang kalau kita mau cari referensi, ada sistem subak ini luar biasa sekali. Tapi kita harusnya bisa memberikan waktu lebih besar untuk masyarakat yang belum tersentuh sama peradaban ya, khususnya di daerah-daerah timur ya. Sekarang kalau kita mau ngomongin Kalimantan udah habis. Masyarakat yang berhubungan sama rawa-rawa hutan yang pohonnya itu kan dulu kan banjir itu ya kan, hutan tuh danau ya kan, itu dikuras semua. Sekarang kalau nggak salah profesornya stres di Sleman, itu harus samperin tuh. Karena profesornya udah stres deh, karena itu sebuah keilmuan yang disesati oleh industri, dan itu jahat sekali, karena untuk memperbaiki itu susah sekali. Dan susah karena udah berurusan sama uang. Ini yang aku sangat sedih.
Tapi ya ini, kamu bayangin aja, ini zaman dulu rawa semua loh. Iya. Ini rawa, itu semua airnya dikuras. Ya udah, selesai sudah. Untuk memperbaikinya bisa, tapi kita harus merubah peradaban. Siap nggak? Ya sama juga seperti sekarang, kita mau maju dengan pendekatan apa secara global? Katanya GDP, itu yang mewujudkan perkembangan sebuah peradaban. GDP kita udah nggak bakalan bisa dibayar sama generasi kita saat ini. Berarti harus ada sebuah perubahan yang sangat signifikan. Aku nggak tahu perubahannya itu seperti apa. Makanya bagi diriku ya, aku mencari perlindungan di dalam hubungannya aku sama hidup. Karena hubungan aku sama hidup saat ini sangat membingungkan. Kita nggak tahu apa yang kita lakukan di dunia ini. Nah, tapi aku bisa berkenalan sama kodok. Moga-moga si kodok bisa ngasih aku doa. Bahwa ingat loh, kamu tuh sebuah produk dari sebuah ukuran yang tiada batas. Ada buku tuh, Doa Sang Kodok, Doa Sang Katak. Iya, maksudnya, wah seru banget. Karena itu yang membuat hatiku tenang. Kalau urusan sosial, wah susah sekali. Tapi ini kan sebuah inisiatif yang dilakukan Mas Tantra dan teman-teman juga, dan Bapak ya pasti. Ini kan membawa minat atau orang ingin melakukan hal yang sama. Dan ini kan harusnya, nggak ada harusnya apa, ini kan jadi kayak gerakan ya. Yang tadinya sesuatu yang mungkin kayak diam sendiri, tapi menjadi sesuatu yang common gitu. Kalau itu sebenarnya lebih cocok kamu ngomong sama adikku. Karena tadi seperti saya bilang, adik saya kan dulu pas dia masih umur muda sekali, dia umur 14 tahun dia udah ngajarin di sini. Udah ngajarin PDC. Habis itu saya ngelihat dia umur 16 sudah terlalu jago ngomong. Aku bilang, Chris, kamu you better get out. Kamu ngomong sesuatu. Iya, kamu ngomong sesuatu hal yang kamu belum alami. Kamu mendingan keluar dulu, kamu alamin, nanti kalau kamu udah alamin, kamu pulang kata-katamu tuh akan bersuara. Jadi akhirnya dia keluar dari sini, saya ke sini. Oh, kayak ganti shift. Kita ganti shift. Adik saya ke Bali. Saya ke sini, saya langsung mulai tuh ngerjain semuanya, landscape-nya. Nah, adik saya dia karena semenjak saya ajak dia keluar dari bumi langit, dia berperan di dunia sosial. Dia berhubungan sama masyarakat dari semua jenis lah, dari yang termiskin sampai yang terkaya. Jadinya dia mungkin punya suara yang lebih baik di sana. Tapi kalau yang saya lihat peran saya di sini, yang sampai saat ini kelihatannya masih bermanfaat itu ada di dalam komunitas permakultur atau pendekatan permakultur, ada salah satu tokohnya dia membilang sesuatu. Orang yang paling akan bermanfaat di ruang kamu, akan eksplorasi kebodohanmu, adalah orang-orang yang mencari kebodohan yang sama. Atau dalam kata samanya tuh volunteer. Orang yang rela untuk bodoh. Orang-orang ini kamu nggak bisa cari, tapi dia akan mencari kamu. Karena kamu akan bertemu sama pekerja-pekerja yang mereka semua jago kerja, tapi mereka nggak bakalan bisa menemukan dunia itu. Nah, jadinya semenjak saya di sini, rezekinya itu ternyata emang sebuah kenyataan yang ada. Volunteer itu datang. Nah, si volunteer ini mereka orang-orang yang cukup unik juga. Mereka orang yang gelisah, udah nggak tahu jawaban kayak gimana. Akhirnya mereka mau berhubungan sama hidup, di mana hidup itu di luar dari norma. Bukan norma yang kayak gimana ya, tapi norma yang alamiah. Nah, di sana akhirnya teman-teman ini yang seru di sini, aku ajak kerja. Akhirnya aku jadi temennya mereka. Karena aku selalu ada pekerjaan dan aku selalu butuh bantuan, dan ada teman-teman yang mau membantu. Ya udah, hubungan saya sama mereka. Tapi pada saat mereka mengalami proses sama saya, mereka jadi orang yang kalau menurut saya sih nggak pernah cukup. Tapi bagi teman-teman di luar, katanya mereka orang yang luar biasa. Ya udah, itu aja peran aku ya di sana. Karena aku nggak bisa ngasih mereka uang. Aku bukan orang yang tergiur sama uang. Jadinya yang bisa ngajak mereka tuh bisa mencari uang malah adik saya. Nah, makanya ini kan saya ngelihat ini sebagai ekosistem. Saling punya peran ya masing-masing. Punya peran. Saya melihat peran saya itu di kebun, untuk stres, untuk berhubungan sama sesuatu hal yang orang nggak mau berhubungan, itu peran saya. Nah, adik saya, dia perannya sekarang bisa menjadi seorang pengajar, menjadi orang profesional di dalam hubungan sama bisnis, dan dia juga bisa memfasilitasi teman-teman yang membutuhkan daya hidup dunia, karena alam tuh nggak ngasih duit loh. Kita harus mentransfer yang namanya alam melalui kebudayaan untuk menjadikan sebuah daya ekonomi atau daya apapun. Nah, itu banyak di adik saya, jadi bisa mentransformasi itu. Peran saya cuma ngerjain teman-teman aja. Sini, ayo ngangkat batu. Gimana, berat ya? Berat, ayo terus gitu kan. Ayo macul. Ayo. Ya, peran saya itu. Peran saya. Nah, tadi kan Mas Tantra cerita soal nggak sekolah.
Lalu sekarang kan knowledge-nya cukup banyak ya. Itu belajar dari mana atau dapat? Nah, ini ilmu? makanya jangan percaya sama saya karena knowledge saya itu tidak tertata. Saya baca buku banyak sekali, tapi saya bukan pembaca yang baik. Saya membaca dan tidak mengingat. Saya nonton video, apalagi dulu asiknya kan satu, saya masih ngalamin belum ada internet, saya ngalamin ada internet. Pas belum ada internet, wah buku tuh berharga banget. Iya. Buku berharga banget. Sekarang video. Sekarang video. Nah, jadinya video tuh sangat bermanfaat karena kerennya video dia tinggal ngomong, kamu tinggal dengar. Ya. Jadinya itu juga sangat bermanfaat. Tapi yang bagi saya yang paling menarik, sebenarnya itu kan hanya pengingat-pengingat dari saudara-saudara. Saudara-saudara bersaksi dan dia mengingatkan fakta-fakta kehidupan. Ya kan? Karena saya berurusan alam saya di Jogja, di Imogiri, di Bantul, Giriloyo, Ukirsari. Saya hanya bisa menemukan kesejatian fakta di sini untuk mencapai kebenaran. Nah, saya nggak bisa mengatakan kebenaran sini dan membawa itu ke daerah Sleman, nggak bisa. Tanahnya beda, batunya beda, airnya beda, masyarakatnya beda. Jadinya udahlah saya menikmati yang namanya ruang ini. Dan itu yang paling penting. Jadi kita selalu bisa menakar diri. Kalau masalah ilmu bagi saya itu ada pesan dari bapak saya sih yang paling bermanfaat ya. Saya tuh kalau nggak salah tuh umur 15 tahun saya sempat nanya ke bapak, ayah aku pingin cari ilmu. Gimana caranya? Tapi aku nggak ngerasa sekolah itu tempat yang tepat. So bapak saya tuh bilang, kamu nggak usah khawatir Tan. Ilmu tuh mencari wadah yang tepat. Ilmu itu mencari wadah yang tepat. Jadinya itu jadi pegangan saya. Jadinya, nah di sana yang kembali makanya saya mulai eksplorasi ke dalam. Jadi peran kita sebenarnya menyiapkan wadahnya aja. Menyiapkan wadah. Untuk ilmu itu datang dan yang menarik aja pada saat itu saya jadi fanatik kan. Saya mau mempersiapkan wadah saya, tapi saya juga orang yang nggak sempurna kayak secelaka waktu itu. Wah, jadi pada saat itu saya pengen menyempurnakan celaka-celaka saya. Itu jadi menjadi drive saya untuk mempersiapkan wadah saya. Sampai suatu saat saya ke Bogor, ke Bangau Putih, ke TC, ke rumahnya guru, Suhu. Saya di sana ketemu sama seorang anak muda, anak angkatnya guru. Dia cacat dari lahir, dibuang sama orang tuanya. Aku suatu saat pas cap gomeh, aku harus sama guru dikasih tugas untuk ngebawa anak-anak pesilat muda lah yang umur 12 sampai 8 tahun yang kecil-kecil itu saya suruh ngejagain mereka kan saya ngejagain. Terus saya ngelihat sama aku lupa sayang namanya dia. Ada teman yang cacat ini di kursi roda. Tapi dia bisa mengkomposisi Bogor itu supaya menjadi sebuah komposisi yang indah. Dan ini anak cacat, man. Dan aku ngelihat sebuah cahaya yang nggak bisa diukur di sana. Kayak gila. Ini kok bisa kayak gini? Apa berarti aku ada tersesat ini? Dia begitu bisa ya? Dia dalam keterbatasan yang segitu parahnya, dia bisa menjadi sebuah cahaya yang luar biasa. Kan aku sampai terpukul parah tuh aku tuh. Cap gome pulang-pulang dari sama grup persilatan kan masuk kamar mandi nangis. Aku, wah gitu kan kayak gila kok bisa kayak gini hidup gitu kan. Nah, itu jadi pukulan telak tuh. Pukulan telak. Jadinya jangan terlalu terpikat sama kesempurnaan tubuh juga, karena bukan itu yang kita cari mungkin ya. Tapi itu asik tuh, asik tuh. Hatiku asik banget tuh. Nangisnya, tahu kan nangis-nangis yang seru tuh, nangis-nangis yang asik banget gitu. Di Bogor itu ya? Bogor, men. Mas Bre kan jadi Bogor itu? Bogor ya? Iya, dia tinggal di sana juga tuh, di gunung apa tuh? Iya, aku pokoknya banyak berkah dapat dari bapak, dari PGB, dari guru. Banyak sekali berkah, tapi ya sisanya kan kita bagaimana menyikapi tanggung jawab ya. Nah kalau yang aku lihat gerakan lingkungan hidup ini sesuatu hal yang masif ini, men, nggak usah khawatir. Di mana-mana terjadi, Dan yang aku harap sih kita semakin terlibat saja sama itu, karena mungkin dunia ini nggak bakalan selamat lama. Dunia itu kan ciptaan manusia ya. Dunia yang ciptaan manusia ini mungkin nggak bakalan bertahan lama loh. Sistem ekonomi Amerika jebol, ada sistem ekonomi BRICS yang baru timbul, hutang itu udah nggak bisa dibayar, pokoknya ada banyak ketidaktentuan, belum lagi kita ngomongin tentang krisis iklim. We don't have hope, man. So don't hope, but what can we do today? Do it the best you can. I think that's most important. And what I see now, actually, yang sayangnya kan banyak anak muda
yang kesian sekali. Kayak tadi bilang anak muda mau terlibat kayak gimana nih sama hidup. Kamu bayangin aja, anak muda tuh nggak ada yang bodoh loh sekarang. Mereka dari kecil, dari SD udah bawa HP, mereka dengar nggak cuma dari HP mereka, dari HP orang tua, dari dinamika apa. Semua dia resapin. Emang nggak ada masa depan bagi mereka. Karena mereka apa? Mereka suruh terlibat sama sebuah sistem ekonomi yang tidak ada masa depan. Karena masa depan ekonomi yang kita jalanin adalah masa depan berbasis kehancuran bumi. Misalkan ya, mungkin ada sistem-sistem yang layak mungkin, tapi aku belum ketemu ya. Ya otomatis saya sangat susah untuk mereka terlibat. Nah, tapi satu hal yang aku dapat dari ruang yang Bapak bangun ini, Bapak memberikan ruang untuk orang terlibat dalam kebodohan. Terlibat dalam Kebodohan dunia lah. Ya. Karena untuk jadi cerdas di dunia kan kita harus menciptakan potensi. Nah tapi itu yang seru. Jadi aku ada banyak anak muda gitu datang sini, ya udah ayo kita main tanah yuk, main air. Ya kan? Setelah kita main tanah air, kita pasti akan membuat ruang, ada kesempatan nanam pohon, nanam kayak gini. Karena kita begitu banyak waktu ruang, ibu saya seorang tukang yang disiplin sekali kalau masalah masak. Karena ibu saya belajar membaca bareng saya pas SD. Ibu saya cuma lulusan SD kan. Ibu saya sampai sekarang membaca tuh masih mengeja. Tapi dia orang yang punya resapan memori tubuh yang luar biasa. Artinya kalau ada kesempatan ilmu yang dia bisa masukin, dia resapin dan dia akan pegang luar biasa. Dan dia satu-satunya cara untuk menjaga ilmu, karena dia nggak memiliki kapasitas untuk mengekspresikannya itu dalam bentuk lain, dalam bentuk laku. Oh, laku. Laku. Ibu saya dari pagi sampai pagi lagi itu kerjanya yang jadi ilmu berjalan. Tapi dia nggak bisa ngomongin. Iya. Melakukan ya, jadi laku ya. Dia laku. Itu indah sih. Tapi ya kita main peran-perannya kita lah. Iya. Tapi Mas Tantra kan nyebut soal iklim dan sebagainya, dan kita nggak perlu cemas juga karena gerakan ini juga masif dilakukan di banyak tempat ya. Tapi faktanya kan dunia ini juga makin nggak safe ya, makin jelek iklimnya, makin hancur ekosistemnya. Nah ini emang kenyataan yang jujur aku nggak punya jawaban. Tapi yang jelas kan kita kembali lagi, walaupun kita nggak punya jawaban, kita tetap harus mengambil sebuah usaha, upaya. Karena kita udah nggak bisa menyembuhkan tragedi iklim yang sudah kronis ini, udah parah udah nggak bisa, kita udah terlambat kalau secara saintis ya, dan saintisnya kita jangan percaya, karena mereka cuma fakta-fakta ya. Tapi kita harusnya kalau mau mengembalikan dinamika kerusakan ini, harusnya kita lakukan tahun 80-an. 80-an. Karena sebenarnya di tahun 1800-an, studi akan iklim sudah mengatakan akan terjadi perjalanan industrialisasi yang dibawa sama abadnya pertama kan minyak pertama tuh kan minyak ikan paus. Minyak ikan paus nanti berubah jadi minyak bumi. Minyak bumi akhirnya berubah jadi industri. Semua industri ya. Itu udah mengatakan bahwa dengan pendekatan seperti itu kita akan mengakibatkan climate chaos yang seperti ini. Dan itu udah dari 1800-an loh, bukan ilmu baru, ilmu lama. Prediksinya udah ada. Udah ada, jadinya but don't worry, jangan khawatir. Kalau menurut aku sih yang paling repot jangan khawatir. Tapi jatuh cinta lagi sama hidup, itu yang paling penting. Nanti kalau kita sejatinya jatuh cinta yang beneran ya, bukan yang telenovela ya. Jatuh cinta terhadap hidup. Iya, sama hidup. Karena nanti di sana cinta tuh meminta kita untuk bertanggung jawab. Dan walaupun kita nggak tahu, tapi kalau kita punya rasa akan membawa kita di dalam jalan yang tidak wajar. Ketidakwajaran itu nanti harus kita ukur dan kita batasin lah. Kalau nggak bakalan menyesatkan. Iya. Tahu batas itu ya sebenarnya kuncinya. Ujung-ujungnya itu. Tapi kita hanya bisa tahu batas kalau kita berani lengket melampaui batas. Itu paradoks itu emang. Nah itu yang paradoks. Tahu batas kalau kita pernah melampaui batas. Makanya kan rada lucu kan, merdeka tuh bertanggung jawab. Iya. Satu hal yang agak kontradiktif kan, merdeka tapi bertanggung jawab. Ya, kalau sekarang kita cuma merdeka tapi nggak ada tanggung jawabnya. Nah ini moga-moga ya kita bisa kembali lagi apa yang namanya merdeka dan apa yang namanya tanggung jawab. Dan tanggung jawab ternyata ya bukan hanya ukuran manusia. Nah ini. Ya. Ukurannya alam, lingkungan. Ya ukuran alam ya bagi aku hal yang aku masih bisa bagi ya. Karena sisanya tuh PR kita pribadi.
ya kenalan sama unsur-unsur dasar kehidupan lah. Itu yang paling penting. Ya, ya. Karena di mana kita berpijak, kita akan ketemu sama unsur-unsur dasar. Dasar itu misalnya air, tanah, udara, udara, angin. angin, sama ini kalau dari tradisi India ya, satu lagi ruang. Oh, ruang. Nah, kalau kita mulai berkenalan bagaimana ini berada di dalam mikrokosmos kita dan makrokosmos kita, nanti di sana akan dikasihkan titipan yang tepat untuk diri kita. Daripada kita mengada-ngada nanti titipan-titipan yang nggak tepat gitu. Akhirnya jadi bencana gitu. Karena sekarang banyak sekali kita mau ngebantu orang, akhirnya malah ngerecokin membahayakan orang itu makanya sendiri ya. Mendingan kalau kita semua tuh ciptaan sang pencipta, kita semua tuh punya lifeline langsung ke dia. Tinggal lo tanya aja. Kalau lo tanya bener pasti dikasih jawabannya. Dan jawaban yang pas lah. Iya. Kalau nggak nanti jawabannya nggak pas, repot kita. Malah jadi bencana tadi. Jadi bencana. Nah tadi meskipun kita nggak perlu khawatir, tapi juga kita perlu melakukan upaya yang pas gitu ya. Nah pertanyaan saya, permaculture ini memberi jawaban atas persoalan apa sebenarnya? Nah, permakultur itu hal yang unik ya. Kalau bagi saya kan tadi saya cerita saya nggak di-record ya. Permakultur datang dari dua kata. Permanence sama kultura. Nah, banyak orang yang salah paham, mereka kira permanent culture. Permanent itu sesuatu hal yang mati. Tapi sebenarnya si David Holmgren sama Bill Mollison mengatakan permakultur itu datang dari induk katanya permanent, yang namanya permanence. Dan permanence itu artinya keabadian. Dan kultura diartikan untuk mengasuh, ya, untuk mengasuh keabadian. Nah, apa yang abadi ini kan kita harus tahu. Nah, saat ini kita dibilang lagi mengalami yang namanya perubahan sosial, perubahan iklim, perubahan jati diri bangsa, manusia segala-gala. Nah, ini kan semua berubah. Nah, sekarang gimana kita jaga perubahan ini supaya tidak tersesat terlalu parah ya itu. Karena itu yang aku dapat dari permakultur, bagaimana kita menjaga perubahan. Karena satu-satunya yang abadi ya perubahan itu sendiri, ya. Paradoks ya. Ya, dan saat ini emang ada perubahan yang sangat parah, sangat parah. Yang aku sangat hargain, luar biasa, karena bapak saya menitipkan saya masa kecil di kampung. Itu saya masih ketemu sama begitu banyak orang-orang kampung. Dan saya dititipin memori-memori dari mereka. Dan aku yakin semua orang mendapatkan itu. Asal kita mengambil tanggung jawab yang kita dititipin sama hidup, ya kan? Itu aja yang kita ambil tanggung jawab. Nggak usah ngambil tanggung jawabnya orang dulu lah, kecuali tanggung jawab kita aja. Tanggung jawab kita dulu. Kalau kita layak, pasti nanti dikasih tanggung jawab yang lebih besar lagi. Karena untuk tanggung jawab diriku sendiri aja aku masih belum tentu. I'm still far away, man. Ya, masih jauh, man. Jadi itu permaculture itu merawat keabadian tadi itu ya. Nah, kalau permakultur kita sekarang balik, aku orang yang paling males doktrin sih. Tapi kalau kita pecahin dia menjadi metodologi kan, dia tuh basisnya cuma 3 etika sama 12 prinsip. Etikanya tuh sayangi bumi, care for the earth, care for man, mankind or manusia lah. Apanya? Manusia. Satunya lagi adalah keadilan untuk masa depan atau future care. Sebenarnya itu etikanya. 3 itu. Ya, dan itu kan tergantung peresapan kita ya. Peresapan kita berapa dalam ya itu ukurannya masing-masing. Sama 12 prinsip. Itu doang permakultur. Apa prinsipnya 12? Nah, banyak banget kayaknya. Itu harus searching keluar. Tapi yang pertama itu satu adalah observasi interaksi. Observasi interaksi. Dan ini satu hal yang cukup asing di dunia awam, tapi sangat tidak asing bagi orang kreatif. Observasi interaksi. Ya, karena observasi itu arti katanya apa sih? Mengamati ya, melihat. Ya, mengamati, melihat. Tapi mengamati itu kan cuma pakai mata, melihat cuma pakai mata, mendengar pakai mata. Observasi itu pakai semua panca indera menurut aku. Kita dibatasin di tubuh kita berbasis indera. Ya berarti si indera ini yang mengikat kita di dalam identitas diriku, ya kan. Kalau nggak punya indera mungkin kita nggak tahu diri kita siapa kan. Berarti bila kita peka akan indera yang kita miliki itu observasi. Tapi observasi akan bertahan menjadi observasi selama kita tidak memberikan penilaian. Bila kita memberikan, pada saat kita memberikan penilaian, tiba-tiba observasi berhenti.
Nah, si penilaian ini di permakultur yang diajak untuk diambil penyikapan, observasi, interaksi, ya kan? Bersaksilah, ambil aksilah. Gitu. Terus setelah itu ada untayannya, observasi, interaksi, catch and store energy, accept obtain a yield, ya. Jadi mendapatkan hasil. Habis itu regulasi diri, ya, ada untayannya. Itu nanti adik saya tuh seru tuh. Yang jadi pengajar Ya, itu. kalau aku sekarang aja udah nggak mau ngajarin lagi, karena kalau aku ngajarin orang untuk nggak belajar. Karena aslinya nggak mau sekolah juga. Iya, karena yang repotnya satu, men. Kalau bagi saya, yang saya dapat dari permakultur itu kita diajak untuk menjadi orang yang otentik. Nah, itu tantangan paling berat sekarang. Tuh. Iya, menjadi orang yang otentik. memiliki jati diri, otentik. Itu yang aku dapat dari permakultur. Yang rada repot, kita tuh selalu sekarang memberi ukuran tuh copy paste. Nah, tapi ini celaka luar biasa. Copy paste ini akan selalu celaka. Makanya kalau bagi saya permakultur hanyalah di 3 etika dan 12 prinsip. Itu yang paling penting. Sisanya itu adalah keterbatasan kita. Tapi untuk mewujudkan dimensi baru atau budaya, kita harus meninggalkan keterbatasan kita. Ini agak paradoks nih. Iya, mau nggak mau kan. Kalau nggak kan kita nanti terikat di dalam karma, ya kan. Karma kan artinya memori yang berputar-putar doang, ya. Ya, Untuk membuat sebuah dinamika baru, itu kita harus melampaui itu. Untuk melampaui itu kita harus tunduk sama hukum itu. Ini kan emang paradoks, ya. Aku beberapa kali di sini aku berurusan sama air pas bencana. Pada saat ada bencana datang, aku harus berurusan sama air. Air kalau aku membelokin aku nggak mungkin. Siapa aku bisa ngebelokin air. Nah, tapi aku melihat bagaimana air bergerak, dan pada saat ada potensi aku bisa membelokkan dia. Dan itu potensi itu bukan di masalahnya, potensinya tuh di inti dari masalahnya. Di sini aku belokin. Jadi energi yang besar aku bisa belokkan dengan pendekatan yang kecil. Karena mengikuti geraknya itu sendiri kan, Iya. tidak melawannya. Ya? Iya, nggak melawan. Nah, ini kalau di bela diri sering ini. Iya, Bang Putih itu kan. Iya, salah satunya karena dia kan. kan mirip Tai Chi ya, Iya. bukan ilmu keras tapi ilmu halus. Ilmu halus. Memang energinya dilihat, dipantau, dan kemudian diikuti aja. Iya. Tapi yang seru ya, itu sih kita harus praktek. Aku senangnya guru kan, aku nanya sama guru, langsung hidup buat apa guru? Latihan. Latihan untuk, kan kalau latihan kan ada ujian ya kan? Enggak, cuma latihan aja. Latihan aja. Hidup untuk latihan. Latihan. Dari latihan ke latihan. Enggak, itu pada saat itu. Dia titipin ke aku itu. Nggak tahu kalau sekarang ketemu mungkin beda lagi. Karena lihat aktual, aktual persoalannya ya, paling. Pada saat itu aku nanya langsung, kita ngapain? Latihan. Selama kamu latihan ya, paling nggak kamu ada di sana. Itu yang jadi penting. Kita kan kadang-kadang lupa diri. Iya. Lupa diri. Tapi kalau kita berlatih, kita sudah menginisiatifkan diri untuk berhubungan. Iya. Nah, hidup atau laku seperti ini dengan masyarakat modern menurut Mas Tantra match nggak? Kalau bagi aku, yang aku sedihkan ya, tapi kembali lagi aku nggak punya hak untuk bersuara akan itu, karena aku sudah mengasingkan diri dari dunia ramai. Udah dari umur 16. Dari umur 16 sampai sekarang aku berurusan yang paling utama ya sama bumi ya. Jadi pada saat orang-orang kota datang ke sini, atau orang-orang dari peradaban datang ke sini, mereka masuk ke ruangku, masuk ke ruang Bapak. Aku jarang ke sana. Oke. Kalau aku ke sana, aku hanya ke sana bila harus kepepet. Kalau kepepet baru aku turun. Jadinya aku nggak punya jawaban untuk di sana. Nah, tapi jadi persoalannya malah justru orang yang kesini ya, dia match atau enggak? Kalau match apa enggak, ya aku juga nggak, bagi aku itu nggak terlalu penting. Karena aku secara pribadi nggak masalah kok, nggak matching juga nggak masalah. Namanya dinamika hidup. Kok masa kita ketemu yang senang-senang doang, ketemu yang nggak senang malah seru, iya. Tapi itu mah indahnya yang jadi otentik tadi itu kan. Iya, yang menjadi otentik kan bisa jadi tidak seperti yang lain dan tidak match dengan norma-norma yang ada. Ya, tapi ya aku orang yang cukup ribet ya, karena bagi aku hidup itu untuk dinikmatin. Tapi kenikmatan ya tetap harus memiliki tanggung jawab. Iya. Yang rada repot kan selama kita masih memiliki tubuh fisik, sebelum kita
pulang menjadi ke unsur yang dasar. Ya, tubuh fisik ini punya kenikmatan dan kenikmatan punya tanggung jawab. Tapi kenikmatan itu kembali lagi ya, ada konsekuensi. Ya, jadi kita harus hati-hati mau kenikmatan yang apa yang kita. Karena itu membawa konsekuensi. Ya, kayak kopi kan waktu itu teman-teman kan pada ngumpul sini nih tahun 2010, aku ingat banget. Teman-teman ngopi ngumpul sini sama bapak saya waktu itu masih muda, kita diskusi. Oke, ini gimana nih kita bawa gerakan lingkungan hidup untuk ngehutanin pegunungan. Yuk kita pakai kopi aja yuk. Oke, niatnya baik kan. Akhirnya kopi itu menjadi narasi besar untuk menjadi sebuah gerakan penghijauan di perbukitan. Tapi sekarang bukit-bukit yang masih baik itu dihancurin untuk nanam kopi. Itu kesalahan tuntutan industrial atau apa ya? Aku nggak tahu. Makanya hati-hatilah mau membawa perubahan bagi aku. Mendingan kita ngerubah yang di dalam aja daripada ngerubah yang di luar. Wah, itu benar sih. Iya, karena itu susah. Aku kayak ini kan orang seneng, wah keren ya tempat kamu Tan. Aku selalu ngeliat, wah aku masih banyak sakit hatinya sama tempat ini. Kenapa? Ini kan untuk ngebangun ini berapa banyak batu aku pakai, berapa banyak semen aku pakai, ya kan? Apa suatu saat pas aku mati aku bisa justifikasi yang aku bangun ini layak? Apa? Walaupun ini bukan aku yang bangun, bapakku yang bangun. Iya. Nah, makanya pada saat aku membangun, aku mencoba seusaha mungkin menggunakan sesuatu hal yang aku bisa tanggung jawabi. Tapi kembali lagi, itu kan idealnya aku. Idealnya itu hanya 10%, karena kesadaran kita cuma 10%. Alam bawah sadarku tuh lebih besar. Nah itu bawa pengaruh yang jauh lebih ya, gede. Makanya hati-hati dengan ucapan. Kita sok sadar doang. Itu ngeri, men. Iya, sok sadar, tapi belum tentu sadar. Belum tentu sadar. Emang ya aku senang di kebun lah jadinya. Dan dekat dengan alam itu kan proses untuk kita menjadi lebih sadar juga ya. Nah itu kembali kalau menurut aku nggak selalu. Karena titik-titik terindahku malah pada saat titik aku terisolasi di kota. Ya. Bukan pada saat aku di alam. Di alam. Okay. Pada saat aku di kota, aku menemukan pertimbangan-pertimbangan yang begitu pelik. Di sana yang mewujudkan diriku saat ini. Jadinya bukan di alam. Bukan di alam. Untuk mengambil tanggung jawab dunia ya. Ya. Karena kan ada tanggung jawab dunia, ada tanggung jawab kita sebagai makhluk. Ya. Dunia kan ukuran sosial. Kalau makhluk kan ukurannya ya sedikit. Nah, tapi ya aku mutusin untuk ninggalin dunia itu ya udah cukup lama. Tapi ya kembali aku masih tetap ngerokok, ngopi. Ya. Mau kayak gimana pun dan aku bertahun-tahun aku udah nggak belanja baju, nggak belanja HP. HP-nya datang, bajunya datang, ya kan. Semuanya datang. Jadi kita nggak bisa pergi dari realita. Jangan hidup di ilusi lah. Jadi kenyataannya emang selama kita manusia, kita hidup di bumi, tanggung jawab kita adalah kemanusiaan. Apapun yang terjadi di Gaza, apapun yang terjadi di perang di Ukraina, apa dimanapun ketidakadilan yang terjadi di daerah-daerah pelosok yang tidak terlihat, itu ketidakadilan yang sedang terjadi di dalam diriku. Ya, jadinya ya I'm a sinful man. Nah itu untuk kesadaran mengetahui itu dan mengakui itu. Iya susah men. Siapa aku untuk mengatakan aku benar gitu kan? Iya. Tapi upaya ini kan setidaknya langkah yang disadari dari dalam diri kemudian berdampak itu ya sudahlah. Itu faktor yang nggak bisa dikontrol juga. Ya kalau itu aku rasa cuma bonus ya. Bonus saja. Kembali aku nggak punya hak untuk mengatakan aku berperan besar di lingkungan yang namanya Bumi Langit. Karena yang aku lakukan di sini kan hanya mengambil tanggung jawab sebagai putra. Tapi banyak orang yang terinspirasi sih dengan gerakan ini ya, permakultur. Aku ada teman di Sukabumi juga. Iya, emang. Dia bersaksi bahwa ini melakukan ini karena Bumi Langit. Iya, tapi itu urusan mereka, bukan Iya, artinya kita nggak sadari juga. Siapa suruh ketemu aku? Pasti tak ledekin lo. Sorry. Iya, gitulah Mas Tantra. Nggak, tapi ini yang unik ya. Satu sisi permakultur tuh bukan keilmuannya. Iya. Kalau bagi aku, karena keilmuannya kalau kita tolak ukur cuma berbasis akademi itu bukan esensinya permakultur. Esensinya permakultur dia pengen mengajak kita menjadi orang yang terlibat sama hidup seutuhnya. Itu kan diikat sama 3 etika ya, itu. Tadi. Ya. Sama 12 prinsip tadi. Nah, 12 prinsip itu kembali lagi, itu akan terjadi bila kita terlibat. Pada saat kamu terlibat, prinsip itu akan terjadi secara sendirinya, nggak perlu dijadi-jadiin. Oke.
Natural aja itu ya, kayak Natural. konsekuensinya Ya, aja ya. dia gerakan yang alamiah. Jadi dia bukan gerakan yang non alami. Jadinya di satu sisi itu indah, men, seru, indah. Ya. Ya kita nanti ya nggak tahu ya, nggak tahu. Tapi yang jelas kalau permakultur, makanya yang kita harus lihat kan sejarahnya permakultur. Permakultur dibikin sama Bill Mollison, itu tahun 70-an. Habis itu Bill Mollison sampai permakultur akhirnya diapresiasi sama PBB loh. Ya. Sama PBB diapresiasi. Bahkan PBB kan tahun lalu kalau nggak salah dia mengatakan udah nggak ada solusi untuk masalah krisis iklim dan krisis sosial saat ini. Salah satu solusi yang terbaik adalah masyarakat adat yang masih menjaga keadatannya mereka. Kenapa? Karena mereka mempertaruhkan nyawa mereka di tangan mereka sendiri. Mereka berhubungan sama tanah, sama air, sama semuanya di tanggung jawab mereka sendiri. Dan itu satu-satunya masyarakat yang masih membawa sebuah proses kemuliaan di dalam peradaban kita dunia saat ini. Ya kalau bagi aku, kita bisa masuk ke sana melalui alam sadar atau alam tidak sadar itu kan tergantung sama ya kalau bagi teman-teman yang di kota misalnya gitu, teman-teman yang memiliki tantangan yang berbeda, ya mulai ingat diri kita karena yang namanya masyarakat Indonesia itu nggak ada masyarakat modern, kita semua orang tradisional loh, nggak ada ya. Kita baru kehilangan baru 1-2 generasi baru kehilangan, nggak nyampe kok, belum hilang kita. Belum hilang, masih ada jejak-jejaknya. Masih ada jejak-jejaknya. Cuman yang jadi banyak tantangan yang aku sering ngelihat di sini. Aku banyak ketemu anak muda yang sudah tahu rintangan yang harus ditempuh, tapi tidak memiliki supporting system untuk mengatasi rintangan. Kayak aku kan rezeki karena bapak saya sudah memulai, saya tinggal menerusin. Banyak teman-teman yang sebenarnya punya tanah, tapi tanahnya masih dimiliki oleh kakeknya. Kakeknya itu masih hidup. Kakeknya nanti punya anak ada 5. Anak-anaknya ini berebut. Ya nggak tahu, misalkan gitu kan. Ya. Tapi ini satu hal yang kita harus pertimbangkan adalah legacy untuk sebuah apa legacy ya bahasa? Warisan ya. Yang diwariskan gitu. Nah, yang kita wariskan itu adalah kehidupan, bukan uang. Ini yang kita harus tahu. Karena uang tuh ada 2. Aku juga baru tahu ini belum baru ya. Ada yang namanya uang, ada yang namanya mata uang. Uang itu jasa nyata, mata uang itu adalah penilaian. Ya kan? Saat ini penilaian kita itu basisnya adalah inovasi, bukan berbasis kenyataan. Ini yang jadi masalah. Karena dia tidak kalau berbasis inovasi tanpa kenyataan. Apanya? Kan mata uang berbasis inovasi. Kan mata uang kan finance. Habis itu ada money. Everybody's moving, we are producing money. Orang tradisional bekerja lebih banyak, harusnya kan duitnya lebih banyak kan. Tapi kenapa nilainya lebih sedikit? Mereka kerjanya gila loh, mereka kerjanya berat, ongkosnya berat, belum ini berat segala tapi kok harganya murah. Ini ada masalah di mana? Nah, makanya ini dibilang, oh enggak, itu kerjaan kasar. Itu kerjaan yang remehan. Ya kan? Dengan inovasi kita bisa mempermurah. Tapi inovasi juga kita harus pertanggungjawabkan. Inovasi itu ada masalah. Kalau satu orang yang merusak bukit, si orang itu tahu dampak merusak bukit. Dia ngalamin rasa, dia ngalamin beratnya. Pada saat kamu membuat teknologi, tiba-tiba kita bisa merusak lebih besar. Dan kita bisa merusak tanpa jerih payah yang sebelumnya dilakukan sama orang yang membangun mesin itu. Ya kan? Jadi kita harus hati-hati banget. Ini mungkin untuk ngejelasin lebih nyata ya, aku ada suatu saat itu buku pertama yang aku baca tentang permakultur itu bukan permakultur, tapi ada satu tokoh yang namanya Masanobu Fukuoka. Masanobu Fukuoka ini lebih tua daripada Bill Mollison. Dia sebelumnya dia adalah geneticist, jadi dia ilmu fisikawan genetik di Jepang. Sampai dia akhirnya meninggalkan itu semua. Dan dia mulai masuk ke dalam dunia spiritual. Dia mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Di dalam perjalanan pertanyaan itu dia bersaksi akan semua namanya proses keterbatasan hidup. Akhirnya dia menciptakan sebuah metodologi yang namanya pertanian tanpa pacul, Nordic farming. Nah, si orang ini bikin buku, kitab. Wah, kitab ini keren banget. Nah, aku baca tuh kitab tuh masih cukup muda. Nordic farming tadi. Nordic farming. Jadi dia bahkan nggak macul. Nggak macul. Dia nggak macul, dia ngapa-ngapain itu udah jadi. Nah itu buku yang benar-benar ngerubah perspektif aku.
Sampai pada saat aku setelah membaca itu, aku bahkan meninggalkan pacul, aku mulai macul tuh pakai tangan. Iya kan? Tapi tanahku gembur di sana kan. Ini sambil latihan silat kan, kita macul ngegemburin tanah ya pakai tangan gitu kan, gembur-gemburin gitu. Akhirnya aku kan berhubungan sama makhluk-makhluk tuh jauh lebih dekat. Dibanding kalau pakai pacul. Dimana pakai alat? Kalau pakai alat aku, nah, kamu di sini kamu ketemu sama makhluk-makhluk yang mikro, yang kecil, segala langsung gala. bisa kita. Iya, kamu berkenalan sama rumputan, enggak sekedar rumput. Ini berapa jenis nih rumput? Ada rumput ini, ada rumput 4 jenis ini, gitu ya. ada rumput ini, ada rumput ini. Ini ada berapa banyak rumput ini? Iya, iya. Tiba-tiba di ruang yang kecil kita punya ekosistem. Itu berkah yang luar biasa. Nordic farming lah gitu ya. Iya. Jadi aku ngejalanin itu tuh hampir 2 tahun. Dan itu menarik sekali. Karena tahap awal aku kan ngerumput tuh pakai mesin. Kalau kita ngerumput pakai mesin, dalam waktu 3 hari rumput udah tumbuh lagi. Ada yang juga ngerumput pakai arit. Arit, ya. Dalam 1 minggu rumput tumbuh lagi. Kalau kita ngerumput pakai tangan, itu dalam 1 bulan baru balik lagi. Dan dia kalau balik pula, dia bukan balik yang rumput-rumput yang kita tidak mau. Kita tiba-tiba bisa memilih rumput yang kita mau. Seperti rumput ini. Rumput ini dia penyubur tanah. Rumput yang ini perannya berbeda. Oke. Ya, jadi kita jenis-jenisnya macam-macam. Karena kedekatan kita dengan Karena kedekatan obyeknya itu ya. Nordic farming. Nordic farming. Dan ini semua obat loh. Dan ini semua makanan. Aku kan dulu sempat pas di Bali kan aku jualan sayuran organik. So ada tren waktu itu, wheatgrass. Ya, kan? Wah keren banget tuh. Satu shot Wheatgrass. 40.000 ya kan. So, wah ini nggak bener nih. Kita kita nanam gandum aja nggak ada di Indonesia. Ini orang jual-jual harganya mahal. Oh, profitnya besar nih. Sampai aku nggak terima, nih nggak beres nih, ada yang nggak beres di sini. Sampai aku cari risetnya sama orang yang ngebikin tentang wheatgrass. Aku baca papernya. Ternyata semua rumput bisa kita pakai untuk wheatgrass. Wheatgrass. Nah, yang dicari ternyata bukan wheatgrassnya, tapi pada saat rumput itu, ini baru aku petik nih. Ini dia masih hidup. Nah, dan di sini yang hidup itu bukan cuma mineral, vitamin dan macam-macam. Ini ada energi kehidupan. Si energi kehidupan ini kita harus transmutation secepat mungkin supaya masuk menjadi energi kehidupan kita. Nah, jadinya yang penting bukan makanan organiknya bahkan. Makanan organik oke, kamu nggak dapat kimia, tapi belum tentu kamu akan mendapatkan yang namanya life force, life source, apa namanya life force ya, daya hidup, daya hidupnya. Yang untuk mendapatkan daya hidup, kita harus memiliki hubungan langsung dengan materialnya itu atau dengan. Iya kan, aku lucu nih, aku tinggal di daerah pertanian di Bali. Masyarakat saya jadi petani organik yang luar biasa. Tapi mereka nggak ada yang pertanian organik ya, mereka nggak ada yang makan sayuran mereka tanam. Yang mereka makan rumputan liar. Itu luar biasa banget. Karena dia apa? Dia dapat daya hidupnya dari rumputan liar itu. Daya hidupnya lebih nyata. Kenapa? Kamu bayangin ya, rumput liar, dia nggak perlu bantuan manusia, dia udah bisa hidup. Nah, tanaman-tanaman hortikultur, ini itu tanaman dibantu manusia. Ini kan tanaman hortikultur, dia ada kiasan namanya heirloom. Heirloom itu beda sama pertanian yang kalau sekarang ada F1, F2 segala-gala ya. Kalau heirloom itu jejak namanya kayak benih waris lah. Kayak di Indonesia kan dulu benih waris katanya sampai berapa ribu padi. Sekarang yang kita pelihara cuma ada 20 ya. Itu sangat sedih. Nah, yang benih-benih heirloom ini dia memiliki sebuah cerita antara jejak manusia sama tanaman itu, jejak rasa pangan di antara dan jejak alam dan jejak tanah. Jadinya itu ada sebuah jejak. Ya. Dan itu cerita yang namanya budaya dan tradisi ya. Cuman yang repotnya satu, tanaman itu dulu mungkin dia cuma sekecil ini. Ya. Nah, ini rasanya mungkin kalau kita rasain ada pahit-pahitnya dikit. Ada enaknya, tapi mungkin aku rasain kalau makan kebanyakan mungkin keracunan aku. Apa gimana. Tapi kita mulai adaptasin, kita rubah, dia nanti tiba-tiba menjadi sebuah potensi pangan baru. Nah, tapi saat ini, dia tuh punya akar yang dalam sekali. Karena dia harus mencari nutrisi sendiri. Iya, untuk dia tumbuh. Nah, nanti pelan-pelan tak adaptasi, dia tak kasih kenyamanan, kasih tanah gembur, kasih keimanan, nanti dia berubah, ada adaptasi. Nah, sekarang dia udah nggak jadi kesatria lagi, dia udah jadi anak manja kan. Nah, karena dikondisikan ya. Kondisikan. Nah, ini menurut aku ini yang terjadi di sumber pangan kita sekarang. Kayak bayangin aja, lo makan ayam potong. Tuh ayam
dari lahir sampai mati dalam waktu cuma sebulan, ngelihat nyentuhin kaki ke tanah aja nggak pernah. Jalan aja nggak bisa. Nah, kita makan itu, kita jadi apa? Nggak tertransfer ya energinya atau daya hidupnya. Bukan nggak ketransfer. Tapi ketransfer ya otomatis kita jadi malas jalan, ya kan? Kita bulunya jelek-jelek kayak gitu, bokernya mencret, ya kan, baunya jelek, ya kan. Habis itu, bayangin aja tuh ayam, kan aku dulu di Bali tinggal di daerah peternakan ayam. Tuh ayam dari lahir sampai dia mati dipasangin lagu disco, disco, ting tang dung, ting tang dung, ting dung. Ada mempercepat perkembangannya? Enggak, karena mereka saking lemahnya, kalau sampai ada motor lewat, brak, serangan jantung. Oke. Jadinya mereka dari kecil dikondisikan untuk mendengar kegaduhan supaya mereka biasa, supaya nggak jantungan. Jadinya itu ya salah lawan salah jadi benar. Jadi bukannya kita kasih dia nuansa ketenangan, bukannya dia kita jaga untuk menjadi makhluk yang lebih kuat, kita miskinkan dia. Untuk cara memiskinkan dia, kita tutup sama hijab lagi satu. Hijab lagi satu, tambahin disco. Asik. Wah, bisa kemana-mana nih kita ceritanya. Enggak, tapi ini kenyataan. Ini kenyataan ini yang kita lihat aja nih. Kalau sekarang ada kejadian yang cukup unik ya. Si Donald Trump menang. Habis itu dia katanya kalau nggak salah mau masang Robert F. Kennedy Jr. sebagai Dewan Makanan. Nah, dia bakalan ngehancurin yang namanya sistem pangan, sistem big food. Si big food ini artinya makanan industri. Karena makanan industri ini yang sebenarnya menginvestasi kematian sama manusia. Nah, kita lihat aja nih. Kalau dia selamat aja nggak dibunuh ya, bakalan menarik. Karena lawannya banyak banget dan it's a global mafia. It's a global mafia. Soal pangan itu. Ya, kalau masalah pangan it's a global mafia. Makanya kalau bagi aku, punya ibu seperti ibuku, punya komunitas masyarakat Mangunan sini yang masih memiliki jejak yang bisa dilacak lah ya. Yang bisa dilacak, itu berkah, Dan kalau bisa itu kita jaga lah. Karena selama kita mengapresiasi apa yang ada di apresiasi apa yang di dalam kemasan, yang namanya apresiasi satu. Saat kita melihat ke sana, yang di sana kita nggak lihat. Kita abaikan. Dan sama seperti liking, pada saat kita yang itu nanti yang itu mati, hilang, kemakan sama algoritma hidup, nggak bakalan terlacak jejak. Ya hati-hati untuk memberikan pandangan, fokus ya. Hati-hati pada pilihan juga sih sebenarnya. Karena kita kan nggak bisa sekaligus milih pada dua hal yang bersamaan ya. Ya, dan peran di kota yang paling utama sih yang aku lihat ya. Karena permakultur kan aku nanya tuh sama gurunya aku, waktu itu namanya Robin Francis, dia orang yang sangat unik dari Australia. Dia bilang, oke, kamu udah punya ilmunya, sekarang lo mau pakai untuk apa? Lo bisa pakai 3 nih. Bisa jadi praktisi, kalau lo punya ruang, punya kesempatan, punya nekat, nah, jadilah praktisi. Bukan jadi hal yang gampang itu. Kamu bisa menjadi edukator, lebih gampang. Tapi kamu harus punya kemampuan untuk edukasi. Satu lagi, jadilah advokat. Hukum. Ya, karena kita harus bermain di advokasi negara demokrasi. Kita harus membawa data-data dari praktisi, dari edukator menjadi advokasi, supaya ada perubahan di kota. Ya. Kalau Mas Tantra mengambil peran yang di mana? 1, kedua, atau yang ketiga? Aku melarikan diri dari peran. Melarikan dari peran itu. Ya, tapi kalau aku bagi aku yang aku paling senangnya sebenarnya jadi praktisi. Praktisinya ya. Tapi pada saat kamu praktek, kamu otomatis mengajari, pasti mengadvokasi juga. Dan mengajarkan dengan praktek itu jauh lebih powerful dibanding mengajar hanya mengejar kan? Iya, karena nggak menyesatkan. Persis. Ya, karena kalau kita praktek, kita ngajar, kita tahu konteks. Ya, yang saya sangat berhati-hati kalau ngajar itu, kalau kita nggak di lapangan nanti keluar konteks meleset bahaya. Betul, itu jeleknya sekolah-sekolah kita. Jadi pengajarnya itu nggak paham betul apa yang diajarkan. Ya, bahkan nggak mengalami juga. Makanya keluar dari sekolah ini cara yang paling benar dilakukan oleh Mas Tantra. Ya tapi aku harap ya, karena kita bayangin aja kita punya tokoh kayak Ki Hajar Dewantara yang udah ngomongin tentang filsafat yang begitu mendasar. Dan itu diterima sebagai kenegaraan loh, itu gila loh itu. Ya udahlah, orang-orang itu banyak di sekeliling kita, carilah mereka. Dan bergurulah pada mereka. Bergurulah sama mereka. Menurut saya datang ke sini nih, berguru kepada Mas Tantra yang gondrong banget. Jangan men. Hati-hati men, hati-hati. Yang di Bogor aja, yang di Bogor. Oh, yang di Bogor ya.
Mas Bre dan selama para yang guru. di Bogor masih hidup, masih Oke. sehat, masih apa. Kita bisa datang ke Dan sana. aku masih muda, masih perlu banyak celaka. Kita cari tetua-tetua kita yang masih punya. Persis. Dan ya, kita perlu mengunduh pengetahuan mereka untuk kemudian kita sebarkan atau bagikan dan jadi pengetahuan yang bersama dimiliki. itu tugasmu, tugasku di kebun. Thank you Mas Sandra ya. Ya, makasih banyak ya, Mas Wisnu. Thank you. Ya. Aduh.